Satu titik saja dari hukum Taurat, jangankan 10, satu titik saja aku datang bukan untuk meniadakan. Maksud Pak John, Ya, Yesus hukum meniadakan Taurat hukum Taurat. itu tidak ditiadakan 10 Eh, tujuh yang kalau tidak ditiadakan harusnya Yesus melempar. Tapi karena Yesus datang, Galatia pasal 4 nomor 4, Yesus tunduk takluk kepada hukum Taurat. Maka karena dia tidak melempar, Yesus berdosa. Karena dia berdosa, dia dibaptis. Yesus Tapi itu menurut Biblos, bukan menurut Yesus Tuhan. datang. Ya, bukan lagi takluk pada aturan-aturan seremonial Baik. itu. Sekarang dengarkan saya. Saya anggap Yesus ya. Kata Yesus begini Pak John. Matius 23. Celakalah kau, celakalah kalian, dasar kafir, munafik, ular bludak, keturunan ular bludak, buta. Sekarang saya tanya, itu ajaran kasih bukan Pak John? Itu ada alasannya, saya jelaskan. Orang Farisi. Pak John, dengar dulu, dengar. Celakalah kau, celakalah kalian, munafik, kafir, ular bludak, keturunan ular bludak, buta, bodoh. Itu ajaran kasih bukan? Itu adalah templakan Yesus kepada mereka yang munafik. Bukan itu Pak John. Pak John, saya tidak tanya alasannya. Pak John, saya tidak tanya alasannya. Saya tidak tanya penyebabnya. Saya tanya itu ajaran kasih bukan? Lah ajaran kasih, makanya Yesus kan mengajar ajaran kasih. Harus beda dulu. Yang Kalian ajaran. ketahuan sekarang. Namanya. Anda nyampe, Anda memahami itu, nggak nyampe otakmu cuma dicari-cari salah. Kayak orang begini, promosi rumah kan, promosi rumah. Ini rumah bagus, harga murah, tingkat 3, ternyata dari monopoli. Harus define dulu kasih itu apa. Kasih, kalau mengatakan begitu kasih, kalian dibohongi selama ini. Kasih itu murah hati. Kasih itu pengampun, ya. Kasih tidak berkesudahan. Coba Pak John buka Matius 15 nomor 3 nomor 4. Apa di sana dikatakan? Kata Yesus, anak yang ngomong-ngomong buruk doang, ngomong-ngomong pada ibu dan bapaknya pasti dihukum mati. Bukan mukul ibunya, bukan nempeleng ibunya, tapi Matius 15 nomor 3 nomor 4. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Apa Yesus mengutuk ibunya? Bukan, kata Yesus, kalau ada orang cuma ngutuk, original teksnya kakalagon, ngomong-ngomong buruk kepada ayah dan ibunya, bukan mukul ayahnya, bukan nempeleng ibunya, cuman ngomong-ngomong doang pada ayah dan ibunya. Apa kata Yesus? Pasti dihukum mati. Pertanyaan saya, itu ajaran kasih bukan? Apa kasihnya Yesus kepada anak itu? Ya dihukum mati kan. Pelanggaran hukum sekarang, ya sanksinya belum dinyatakan. Nanti kan kalau sudah Pak John, kata Yesus pasti dihukum mati. Itu kata Yesus. Anda tidak mendengar? Sekarang baik. Pertanyaannya, dengar Pak John. Kalau anak itu disuruh introspeksi diri, kau introspeksi diri, boy. Kau suruh muhasabah apa namanya? Kau suruh introspeksi diri, bertobat misalnya, suruh bertobat. Masuk akal ajaran kasih. Pasti dihukum mati. Pertanyaannya, apa kasihnya Yesus kepada anak itu? Dia mati, masuk neraka karena dalam dosa. Padahal anak-anaknya dia bisa bertobat. Nah, betul. Ya. Sekarang pertanyaannya, Pak John, pertanyaan, apa kasihnya Yesus kepada anak itu? Iya, Anda harus perhatikan ini, ya. Anda yang harus perhatikan, hormatilah ayahmu dan ibu, itu kan perintah. Itu setuju. Ya? Yang saya tanya bukan itu. Apa kasihnya Yesus kepada anak itu sehingga anak itu harus dihukum mati? Sabar.
yang dihukum mati ini kalau kita melanggar apa yang dikatakan Yesus, nanti kalau masuk neraka, kalau pada penghukuman terakhir. Bukan itu, hukuman Pak John. mati memang. Yang saya tanya, apa kasihnya Yesus kepada anak itu apa? Ya, demi kasihnya kepada anak itu supaya tidak dihukum mati, hormatilah ayahmu dan Dihukum ibumu. mati, Pak John. Pasti dihukum mati. Ada kasus anak ngomong-ngomong doang sama ayah dan ibunya. Menurut hukum Yesus dari buku Musa, apa kata pasti dihukum mati? Terjadilah dihukum mati. Apa kasihnya Yesus kepada anak itu? Jawab dulu dong. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Yang mana yang Anda maksudkan sini? Nomor 4 atau nomor 3 tuh. Kata Yesus, jika seseorang mengutuki ayah dan ibunya, mengutuki itu originalnya kakalagon. Ngomong-ngomong buruk kepada ayah dan ibunya. Bukan mukul, gak ada kontak fisik, ngomong doang sama ayah dan ibunya. Kata Yesus, pasti dihukum mati. Pertanyaannya, apa kasih Yesus kepada anak itu sehingga dia harus dihukum mati? Jawab dong. Iya, pasti dihukum. Pasti dihukum mati karena melanggar ucapan tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau tidak hormat, pasti dihukum mati. Itu kan tidak salah. Nah, ajaran Yesus kasih di sini adalah memberitahukan bahwa kamu harus menghormati orang tuamu supaya tidak dihukum mati. Anda paham nggak maksudnya ini? Bukan itu yang ditanya. Bukan itu yang ditanya. Anak itu pasti dihukum mati. Kalau mengingatkan untuk menghormati ayah dan ibunya, clear, aman. Di Islam juga begitu. Musa juga begitu. Tak ada hukum baru dari ajaran kasih. Musa pun mengajarkan hal yang sama. Tapi yang jadi masalah, yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Apa kasihnya Yesus kepada anak itu? Jawab dulu dong. Ya udah, Bang, itu jelaskan konteksnya. Silakan Bang, mau ngomong apa Bang? Masalah generasi. Sepertinya kalian perlu pendeta kalian ke sini, Bang. Sebentar loh. Bang, sepertinya Anda perlu telepon pendeta kalian datang ke sini, Bang. Nggak kuat. Apa kasihnya Yesus, Bang? Silakan. Coba baca. Ya, apa nomor berapa? Nomor 3, nomor 4, dan nomor 1 baca. Adat istiadat dan perintah Tuhan. Iya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Si Kang Chan kayaknya gagal paham dengan topik ini. Betul. Ngaco memang. Ya udah, sekarang kau jelaskan padaku apa kasihnya Yesus kepada anak itu sehingga dia harus dihukum mati. Silakan. Apa no? Macet. Oke, saya lanjut boleh. Kencan. Yes. Pernah katakan alasan adalah La haula wala quwata illa billah. Kalau kita manusia, ya, inilah kalau doktrin tanpa baca data. Kebingungan Bapak John dan Mas Daniel, Pak John. Kebingungan Pak John dan Mas Daniel itu karena Anda didoktrin tanpa dalil. Tidak mungkin kami menyerah dengan tanggap. Anak kan gagal paham dengan ini. Kasih Yesus di sini mengingatkan anak itu supaya menghormati orang tua. Sebab kalau tidak menghormati orang tua dan itu akan dihukum mati. Supaya tidak dihukum mati, turuti itu. Anda mengartikan, oh kenapa ada kasih di sini karena Yesus mengatakan pasti dihukum mati. Anda tidak paham sebenarnya maksud Yesus di sini. Hukum kasihnya itu apa? Ya apa itu? Apa kasihnya Yesus kepada anak itu? Dari tadi. Ya, kasihnya itu dia peringati, hormatilah ibu dan bapakmu supaya anak kena hukum mati. Konteksnya itu, udahlah, udah lewat ya. Ini kitab apa? Matius. Ya, Matius berapa? 15. 1, 2, 3, 4. Nomor 3, nomor 4. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Ya sudah.
Apa, saudara? Kalau ada anak ngomong-ngomong buruk kepada ayah dan ibunya, terus dia bilang, hei bertobatlah, masuk akal. Hei kau jangan begitu, berhentilah, masuk akal. Hei kau introspeksi dirilah, masuk akal. Yang disebutkan oleh Yesus itu pasti dihukum mati. Pertanyaannya sekarang, kalau anak yang mengutuki ayah dan ibunya doang tanpa fisik, lalu Yesus katakan pasti dihukum mati, apa kasihnya Yesus kepada anak itu? Apa? Coba baca ayat-ayatnya itu. Itu jelas. Silakan. Itu firman Allah itu. Iya, tahu. Dia mengutip perintah Musa. Nah, diucapkan ulang oleh Yesus. Kan Yesus nih, sebentar. Yesus nih kan sedang masuk komal, ditantang oleh lawan debatnya. Kata mereka, Yesus, kenapa murid-muridmu tidak cuci tangan sesuai hukum adat istiadat? Yesus tidak kabur seperti raja debat. Yesus melawan. Kenapa kamu juga tidak melakukan perintah Tuhan? Tuh perintah Tuhan diucapkan oleh Yesus. Kalau anakmu mengutuki ayah dan ibunya, pasti dihukum mati. Sekarang pertanyaannya, apa kasihnya Yesus kepada anak itu? Apa? Dari tadi nggak dijawab. Dia bilang masa Is bilang apa? Kalau kau mengutuki ayah dan ibumu ya kau hukuman mati begitu. Kalau iya, kenapa tidak disuruh tobat? Lah dihukum mati. Ya biar tobat. Hukum mati kok biar tobat. Pasti hukum mati. Hukum mana ada tobat lagi dipancung. Mati. Oh ini. Kamu tobat. Hukum mati. Jangan memasukkan kata-katamu ke situ, Bang. Gak ada kasihnya. Sebentar dulu. Jadi ajaran promosi flash sale dari gereja, voucher, promosi dari gereja ajaran kasih, ternyata voucher palsu. Saudara, kenapa kau tidak, dengar dulu Pak John, kenapa Anda tidak mulai dengan bersikap objektif? Apakah itu ajaran Yesus ataukah ajaran gereja? Tapi saudara, kenapa Yesus, lanjut lagi ya, lanjut, supaya orang tahu, kenapa Yesus menyuruh orang untuk mengebiri dirinya sendiri, memotong kelamin dirinya sendiri. Silakan. Kenapa? Yang mana? Di mana? Pengetahuan kalian terkait Yesus minim. Makanya saya bilang, ajak pendetanya datang ke sini. Matius pasal 19 nomor 12. Di mana? Matius 19 nomor 12. 19 nomor 12. Judulnya perceraian. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Itu kan? Betul. Nah, dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikannya demikian oleh karena orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah. Yang mana yang Anda maksud? Maksudnya demikian itu apa? Karena demikian, jadikan demikian, membuat dirinya demikian. Demikian ini apa? Demikian ini apa? Demikian nggak ngerti konteks dan menjelaskan. Iya, makanya saya tanya. Ada orang tidak bisa kawin karena lahir demikian. Ada yang tidak, sebentar dulu. Ada yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ada yang membuat dirinya demikian karena kemauan dirinya sendiri. Siapa yang mengerti, dia hendaklah mengerti. Maksudnya apa demikian ini apa? Berarti kau nggak ngerti konteks. Makanya saya tanya demikian. Kalau kalian tidak tahu, saya jelaskan. Karena saya tahu dusta yang ada di dalam data itu. Jelaskan, masih nanya, nggak ngerti. Karena saya tahu dusta yang ada di dalam data itu. Ya, apa dustanya?
Bagus. Yang dimaksud demikian. Iya, santai dulu. Apa? Tadi kita apa? Saya nggak sempat dengar itu. Matius 19 nomor 12. Yang demikian itu dalam bahasa Yunani ionokhizo. Apa artinya? Mengebiri. Saya terjemahkan sekarang. Anda nanti buka TSI atau BIS. Saya bacakan ya. Dengar. Saya bacakan, dengar. Ada noise. Oh, Kang Dito noise. Saya bacakan, dengar. Nah, TSI 2014. Ada orang yang memang dilahirkan dengan tubuh yang tidak memungkinkan untuk hubungan suami istri, kawin. Ada yang membujang, ya tidak bisa. Ada sebutnya apa namanya, kayak tidak dapat jaceng. Tidak dapat berdiri gitu. Ada yang membujang karena orang lain sudah merusak alat kelaminnya. Dan ada juga orang yang memilih untuk tidak menikah supaya bisa melayani dengan lebih baik dari kerajaan Tuhan, seperti di Katolik, Romo, pastor dan seterusnya. Orang-orang yang, kata Yesus, orang-orang yang sanggup hidup dengan ajaran ini hendaklah mereka melakukannya. Yesus mempersilahkan potong nonot. Karena saking vulgarnya data itu, saking ekstrimnya apa yang dilakukan itu, diterjemahkan oleh LAI demikian. Kalian bertanya apa dalam ketika kalian baca Bible, apa maksudnya demikian. Sebentar dulu Pak John, saya di sini maghrib. Cukup waktu lumayan untuk mengekspos kekristenan dan biblos itu, alhamdulillah. Ya, mungkin dilanjut dulu, mungkin saya bawa ke Kang Dito atau Akhi Kores, izin. Mencret mereka semua. Bukan kalian itu yang pada standby, Kang Dito, Bapak Al. Nah, itu benar. Guru-guru kita nih, mereka nih. Iya, itulah Yesus nyuruh. Bayangkan, ada orang yang tidak kawin karena memang tidak bisa, seperti ejakulasi. Bukan ejakulasi ini apa ya? Dia tidak bisa kawin lah karena memang bawaannya. Ada yang tidak bisa menikah, kawin karena dipotong oleh orang lain. Kamu ngebiri kan? Ketawa dia. Ada yang tidak bisa kawin bukan karena tubuhnya, tapi karena dia ingin melayani Anda. Nah, kata Yesus, silahkan demikian. Yang itu maju dulu, bentar, salat. Iya, makanya kalau saudara-saudara Kristen kurang paham tentang Bible-nya, karena ngikutin apa yang diajarkan pendetanya cuma comot-comot, kemudian nuduh orang Islam yang bahas Bible, kalian comot-comot. Dari ayat berapa itu tadi, Bang? Coba Bang, apa yang saya kita baru bahas, masuk nih, ayat berapa tadi itu? Ada nggak yang nyambung dari kalian? Ya, gimana anak dewa? Iya, saya di ayat berapa tadi? Saya baru masuk ini, Bang. Matius 19 nomor 12. Matius 19 nomor 12. Matius 19. Ya. 19 ayat. Kau ngomong baru naik, tidak tahu apa yang kau mau bicarakan. Ini agak lain. Iya, saya mau menanggapi tapi saya apa kau dasarnya tadi menanggapi? dari Kali aja nggak tahu. Ya, saya sudah dengar pembicaraannya, hanya saja ayatnya itu tadi belum. Jadi saya mau menanggapi, biar sama-sama kita lihat dulu, Bang, gitu. Ayat berapa tadi, Bang? Bahkan Matius 19 ayat keberapa? 11. 12. 11. Oke. Ayat 12. Tidak semua orang mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Enggak, yang tentang apa tadi, Bang? Ada yang apa yang tidak dapat menikah katanya di mana tadi?
Matius 19 ayat 12. Oh iya, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Mana yang katanya dipotong nonotnya? Nggak ada di sini, Bang. Justru kalau kau baca apa yang dimaksud di situ, kau akan menemukan. Jadi agak lain kau bilang. Kau yang membaca, kau mencari. Emang kau nggak diajarin di gereja? Jadi oke, gini aja langsung, Bang. Jadi tadi Bang Kacang itu, si Kacang tadi itu, dia memperkosa ayat. Sini saya terangkan ya, Bang ya. Di Kok sini dibilang dikatakan ayat lagi gimana sih maksudnya? Sebentar. Di sini yang dipersoalkannya tadi, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan Allah. Di sini kemauannya sendiri bukan berarti dipotong nonotnya, Bang. Jadi begini, Bang. Orang ada yang membuat dirinya tidak kawin dengan sengaja, dia membuat dirinya begitu oleh karena kerajaan Allah. Contohnya si itu apa Paulus. maksudnya? Membuatnya dia begitu itu apa maksudnya? Ya, contohnya si Paulus. Si Paulus itu sengaja dia tidak menikah Maksudnya demi kerajaan orang Allah. Jadi menginginkan maksudnya begitu seperti apa itu, maksudnya? Bang. Hah? Iya, maksudnya di situ itu apa? Demikian Mengebiri itu dirinya sendiri. Iya, dia memilih dirinya sendiri untuk tidak menikah. Dia membuat dirinya dengan alasan Dengarkan saya bicara, kemauannya sendiri oleh karena oleh karena kerajaan surga. Contohnya itu Paulus. Dengar dulu. Contohnya itu Paulus. Dia sengaja dia membuat dirinya itu tidak kawin oleh karena pekerjaan tentang kerajaan surga, maksudnya penginjilan. Karena apa? Karena kalau dia menikah, dia akan terbatas langkahnya. Kau baca di mana itu? Kau baca di mana itu? Jangan kau menipu di sini. Kau baca di mana itu? Gitu. Apanya? Tapi ayat yang kalian yang menunjuk. Kau baca barusan itu seperti Paulus begini begitu. Itu di mana kau baca? Saya mencontohkan Paulus itu tidak kawin oleh karena pemberitaan kerajaan sorga di muka bumi selama hidupnya. Dia nggak kawin, Bang. Jadi contoh seperti itulah yang dimaksud dari ayat yang ke-12 ini tadi, yang mengatakan ada orang membuat dirinya demikian, maksudnya tidak kawin karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Jadi kemauan dia sendiri seperti itu, tidak mau kawin oleh karena kerajaan surga, maksudnya oleh karena pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil ke bangsa-bangsa. Begitu maksudnya. Tapi sayangnya si Kacang tadi itu memperkosa ayat ini sedemikian rupa seolah-olah ajaran Kristen itu salah. Kau pun baca sembarangan. Kau baca di mana barusan kayak gitu? Saya menjelaskan samamu, bro. Saya menjelaskan sama saya mengangkat sebuah contoh Paulus. Mana? Jangan kau ngarang bebas. Saya tidak mengarang bebas. Contohnya Paulus. Ya, coba kau jawab. Kau menjelaskan itu dari literasi mana? Coba aku biar cek. Di mana? Kau baca dari mana barusan yang kau baca untuk menjelaskan itu? Lain waktu, yang penting paham dulu. Kalau soal itu nanti yang penting abang paham dulu maksudnya. Jangan ikut-ikutan abang memperkosa ayat seperti si Kacang tadi perkosa. Itu mah. Kau nggak bisa jawab. Kau jelasin dari mana? Ya, yang penting nanti lain waktu nanti saya cari. Yang penting abang paham dulu, jangan seperti si Kacang itu. Ngarang bebas kau. Udah gini loh, gini. Dengarkan. Manfaatnya kau naik, kau mau ikut menanggapi, kau nggak tahu dalilnya, kita kasih tahu dalilnya, terus kau ngarang bebas. Bukan mengarang bebas, itu ada yang di bawah sini yang sedang lagi belajar. Ada itu di Alkitab, bangku. Yang penting paham dulu, lain waktu Coba saya akan carikan dulu, ayat itu. Tanggapin dulu, di mana yang kau jelaskan itu ada tertulis yang seperti itu. Ada atau tidak? Waduh, kamu itu gimana sih? Boleh nanti, tapi
tak semudah itu mencarinya. Jadi abang udah tahu kan, jadi abang jangan ikut-ikutan sama Cikacang itu, jadi tersesat. Bahaya loh bang, mempermainkan kebenaran itu, taruhannya itu neraka. Yang tidak tertulis itu kau menyesatkan. Yang mana kau? Coba kasih penting abang, dulu. Kau barusan yang penting abang paham dulu soal dulu. Jangan narasi kosong. Yang kau jawab dengan penjelasanmu tadi di mana kau ambil? Coba. Penipu aja tuh. Nyesatin jemaat kau. Gimana menjelaskan tanpa ada literasi yang tertulis coba kalau bukan nipu? Saya bilang bang, saya cari pelan-pelan, tapi yang penting abang mengerti dulu maksud dari ayat itu. Jangan ikut-ikutan abang memperkosa ayat. Bagaimana kau bisa menjelaskan sementara kau cari? Terus apa yang kau bilang tadi itu? Nggak ada gitu. Ya ampun. Yang penting kamu paham dulu maksudnya, nanti saya carikan. Nah terus kau menjelaskan tadi yang pentingnya itu, dari mana rujukannya? Kenapa? Iya, penjelasannya yang kau bilang tadi, kalau kau nggak tahu dalilnya, macam mana kita bisa percaya? Saya bilang nanti saya akan carikan, bukan saya bilang tidak ada dalilnya, ada dalilnya, tapi saya pelan-pelan dulu saya cari. Nah, kalau cari di bawah, nyari itu jangan ngomong dulu deh. Supaya kesannya kita di sini diskusi elegan, kau membantah dengan dalil, jangan kau bantah dengan opinimu. Kayak mana? Ya Pak John, ada yang salah kira-kira saya bicara Pak John? Coba kau cari dulu anak dewa, kau cari literasinya bagaimana menjelaskannya. Karena yang tertulis, kalau kita baca pelan-pelan, Matius 19, nomor 12, tentang, aduh ada telepon bentar. Kita bahas tema, selamat malam. Ini APII ini maksudnya anggota penipu Islam Indonesia atau anggota penyesat Islam Indonesia ini? Mana ustadznya ini? Sampah-sampah, ustadz sampah-sampah ini. Ini yang kamu kuasai apa dalam Bibelmu? Silakan. Temanya. Kamu kuasai Al-Quran? Iya. Pakai dua data saya nanti, Quran dan Bibel. Iya, oke. Tolong tunjukkan di mana dikatakan bahwa Allah itu dikatakan ada. Silakan. Temanya apa dulu? Ada dan wujud di dalam Al-Quran. Temanya. Ustadz kamu. Temanya apa? Ya. Tentukan temanya. Ayo. Yang kamu kuasai dalam Bibel apa? Loh, aku ini tanya, kamu katanya oh, berarti kamu tak mau dialog, di dalam Al-Quran di mana dikatakan, diterangkan bahwa Allah itu dikatakan ada dan wujud. Oke. Kamu ini Oke, udah. Jadi kamu cuma mau bertanya, ya tak jawab pakai dua data. Yesus, apakah Tuhan itu ada? Ada. Matius 11:25. Ada di mana? Ada di langit. Matius 18:19. Berapa jumlahnya? 1. Markus 12:29. Nah, sekarang ke Al-Quran. Apakah Tuhan itu ada? Ada Allah. Sekali. Rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Berapa jumlahnya? 1. Alihlah 1. Nah, tenang dulu. Tak jawab pakai 3 data ini. Gimana sih kamu? Diajak dialog, enggak. Diajak dialog, enggak mau. Disuruh bertanya, orang jawab ikut ngomong. Gimana kamu? Takut dia. Nah, sekarang gimana? Mau bertanya apa mau berdialog nih? Nah, tak kasih saran. Mau bertanya atau dialog? Main mute. Anda tidak di mute, coba. Mau dialog atau mau bertanya? Kamu tidak usah sok-sokan, kamu cuma ustadz sampah saja. Tunggu dulu, tenang saja. Gimana sih kamu? Nah, gini, kalau mau bertanya saya kontra, bertanya seumur hidup. Gimana? Mau dialog atau mau bertanya? Aku tanya. Ya udah silakan, apa pertanyaannya? Jangan main mute. Ya silakan, apa pertanyaannya? Jangan main mute kalau berani kamu. Ya silakan, apa pertanyaannya?
Di mana dikatakan bahwa Allah itu ada dan wujud? Oke, saya jawab pakai 3 data. Dalam Al-Quran Allah itu ada ya. Karena dialah Tuhan. Alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Yang tidak bisa kamu lihat Al-An'am 103. 1. Al-Ikhlas ayat 1. Tidak serupa dengan apapun Asy-Syura ayat 11. Sama seperti Yesus, Tuhan itu ada, kata Yesus. Siapa? Allah Bapa, Matius 11:25. Tidak bisa dilihat Yohanes 5:37. Ya, tidak serupa dengan apapun. Sama itu ada. Nah, sekarang yang nomor 2. Jangan miut. Ya, pertanyaan Di nomor mana dikatakan bahwa Allah nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Cima ini Pertanyaan nomor 2, silakan. goblok. Pertanyaan nomor 2, silakan. Tanya jawab. Takut dia. Takut deh. Siapa ya? Si Benny Web mungkin. Dan. Dengan Bang Om Kris saja, ada Om Kris ini. Ayo Om Kris, silakan Om Kris. Om Kris Anujan, silakan Om Kris. Itu si Benny Web kalau nggak salah itu. UDGJ memang itu. Om Kris, monitor Om Kris. Om Kris. Om Kris Alujan. Om Kris. Bentar dulu saya cari konten lagi tadi.